Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak Haji dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami di akuntansi murabahah, salam, dan ijarah menurut PSAK. Next. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni ada saya sendiri, Fataza Bintas Titinalia, lalu ada Maisela, lalu ada Karina Bintang, dan ada Cita Aurelia. Next. Next. Nah, pertama akuntansi murabahah, di mana akuntansi murabahah sendiri itu berasal dari kata arib yang berarti tambahan atau keuntungan, di mana murabahah ini merupakan akad jual beli barang, di mana harga jual itu terdiri dari biaya perolehan dan juga keuntungan, di mana biaya perolehannya itu merupakan harga barang yang dibeli oleh si penjual, lalu keuntungan merupakan keuntungan yang disepakati bersama pembeli dan juga penjual. Next. Yang kedua ada karakteristik akuntansi murabahah. Nah, yang pertama, murabahah ini dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, di mana dalam transaksi murabahah ini penjual bisa melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, ada bentuk aslinya, atau penjual ini bisa juga menjual barangnya ketika PO gitu, tanpa pesanannya masih belum jelas. Lalu yang kedua ada pembayaran murabahah yang dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguhan, di mana pembayaran dalam transaksi murabahah ini bisa dilakukan secara langsung atau tunai dan juga dilakukan dalam transaksi diangsur. Lalu yang ketiga ada harga yang disepakati dalam murabahah ini adalah harga jual, di mana harga jual ini dalam akad murabahah adalah harga pokok yang ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dan juga si pembeli. Lalu yang keempat ada diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan, di mana jika penjual memberikan diskon setelah akad murabahah disepakati, diskon tersebut akan diberlakukan sesuai dengan kesepakatan antara si penjual dan juga si pembeli. Lalu yang kelima ada penjual dapat meminta pembeli menyediakan jaminan atas piutang murabahah, di mana jaminan ini bertujuan untuk melindungi si pembeli agar tidak gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar itu. Lalu yang keenam ada penjual dapat meminta uang muka atau hamish didyah kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Lalu yang ketujuh ada jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahahnya, maka penjual itu dapat mengenai denda kepada si pembeli. Lalu yang kedelapan ada penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi. Next. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah dari sisi si penjual. Nah, yang pertama ada saat perolehan persediaan murabahah ini diukur pada biaya perolehan, di mana ketika penjual memperoleh barang untuk dijual dalam transaksi murabahah, barang tersebut dicatat sebagai persediaan dengan nilai biaya perolehannya. Lalu yang kedua ada setelah pengakuan awal tadi, persediaan murabahah itu diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada diskon pembelian persediaan murabahah ini yang terjadi setelah akad diakui sebagai liabilitas kepada pembeli dan penghasilan periode berjalan, di mana penjual ini memberikan misal penjual memberikan diskon setelah akad murabahah disepakati, diskon tersebut akan dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas kepada si pembeli. Nah, selain itu, diskon ini dia juga dapat dianggap sebagai penghasilan yang diakui dalam periode berjalan. Nah, selanjutnya ada saat akad murabahah itu piutang murabahah diakui sebesar jumlah kepada pembeli. Lalu yang kelima ada pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain
atau uang muka yang tercantum dalam akad, di mana pendapatan dari transaksi murabah itu tidak hanya berasal dari margin keuntungan, tapi juga dapat mencakup pendapatan lain seperti uang muka yang telah dibayarkan oleh si pembeli. Lalu yang keenam, next. Nah, selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada pada saat penjual, mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah itu dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan yang signifikan. Lalu yang kedua ada selama periode akad secara proporsional itu jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan. Lalu yang ketujuh ada potongan pelunasan piutang murabahah yang diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan, di mana jika pembeli melakukan pelunasan, lebih awal dan penjual ini memberikan potongan harga, maka potongan tersebut akan dicatat sebagai pengurang dari pendapatan murabahah yang diakui dalam laporan keuangan di periode tersebut. Lalu yang terakhir ada denda yang diterima dari pembeli yang tadi itu diakui sebagai liabilitas, di mana jika pembeli terlambat membayar atau dikenakan denda, denda tersebut akan dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas oleh penjual sampai membayar yang dilakukan. Nah, denda ini itu tidak dianggap sebagai pendapatan, tetapi sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Next. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah dari sisi si pembeli, di mana yang pertama itu utang murabahah diakui sebagai jumlah yang wajib dibayarkan, di mana utang murabahah itu timbul ketika pembeli melakukan transaksi secara tangguh atau secara cicilan, di mana utang ini diakui sebesar total kewajiban yang sudah disepakati dalam akad tadi. Lalu yang kedua ada biaya perolehan aset murabahah, di mana yang pertama ada murabahah tunai, lalu yang kedua ada murabahah tangguh, di mana murabahah tunai ini merupakan biaya perolehan yang dihitung sebagai harga beli yang ditambah dengan biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini misalnya ada biaya pengiriman atau biaya administrasi. Lalu yang kedua ada murabahah tangguh, di mana biaya perolehan diukur pada nilai tunai atau, eee, harga beli tunai jika barang dibeli secara tunai, dan selisih antara harga tangguh dan nilai tunai itu diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Lalu next. Nah, yang ketiga ada amortisasi beban murabahah tangguhan, di mana beban murabahah tangguhan ini diamortisasi secara proporsional selama masa akad. Lalu yang keempat ada diskon potongan pelunasan dan potongan utang, di mana diskon pembelian setelah akad di mana diskon pembelian setelah akad, lalu potongan pelunasan dan potongan utang itu diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Lalu yang kelima ada denda yang dibayarkan kepada penjual, di mana jika pembeli tadi itu terlambat membayar dan dikenakan denda, denda tadi itu nggak boleh diakuin sebagai beban dalam laporan laba rugi. Yang terakhir ada potongan uang muka akibat pembatalan, di mana jika pembeli membatalkan pembelian setelah memberi uang muka, maka potongan uang muka ini akan diakui sebagai beban. Next. Nah, selanjutnya ada penyajian akuntansi murabahah, di mana yang pertama itu piutang murabahah itu harus disajikan dalam laporan keuangan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, seperti yang mana, eee, saldo piutang murabahah itu dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang, di mana penyisihan kerugian piutang itu adalah estimasi jumlah yang mungkin tidak dapat ditagih dari piutang tersebut. Lalu ada pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi yang disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, di mana, eee, pendapatan murabahah tangguhan atau margin tadi itu, dan transaksi yang terkait dengan piutang murabahah itu disajikan sebagai pengurang atau kontra account terhadap piutang murabahah, yang mana hari ini itu berarti bahwa pendapatan
dan biaya tersebut akan mengurangi total piutang yang tercatat. Nah, lalu yang ketiga ada beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah, di mana beban murabahah tangguhan yang merupakan selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai akan disajikan sebagai pengurang terhadap utang murabahah, yang mana hal ini mencerminkan bahwa beban tersebut akan mengurangi kewajiban total si pembeli kepada penjual. Next. Selanjutnya ada pengungkapan akuntansi murabahah, di mana, pengungkap yang pertama itu ada pengungkapan oleh penjual. Nah, di mana ada beberapa hal yang harus diungkapkan. Yang pertama itu harga perolehan aset murabahah, lalu yang kedua ada janji pemesanan dalam murabahah, lalu yang ketiga ada pengungkapan sesuai PSAK 102. Lalu yang kedua, ada pengungkapan oleh si pembeli. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan oleh si pembeli ini meliputi yang pertama ada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, lalu yang kedua ada jangka waktu murabahah tangguh, di mana pembeli ini perlu mengungkapkan jangka waktu pembayaran untuk utang murabahah tangguhan. Lalu yang ketiga ada pengungkapan sesuai dengan PSAK 102. Gitu. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh dari akuntansi murabahah. Jadi, di sini contoh kasusnya adalah Bank Syariah membeli laptop dari supplier seharga 10 juta dan bank tersebut menjual laptop kepada nasabah dengan harga 12 juta. Itu sudah termasuk margin keuntungannya berarti kan 2 juta. Nah, pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Uang muka dari nasabah sebesar 2 juta. Nah, di sini yang pertama, jurnal yang akan muncul adalah pemesanan barang dari nasabah. Di sebelah debit ada piutang wakalah, dan di sebelah kredit ada rekening nasabah dengan nominal 10 juta. Jurnal yang kedua muncul karena ada pembelian barang oleh bank dari supplier. Akun di sini yang muncul adalah persediaan murabahah dengan nilai 10 juta dan di bagian kredit ada kas atau rekening supplier itu sebesar 10 juta. Kemudian yang ketiga, ini disebabkan karena penerimaan uang muka dari nasabah. Di sini akun yang muncul adalah kas atau rekening nasabah sebesar 2 juta dan uang muka murabahah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Kemudian akun transaksi keempat itu ada penjualan murabahah kepada nasabah. Nah, tadi kan ada margin keuntungannya kan 2 juta. Jadi di sini dicatat di sebelah debit piutang murabahah sebesar 12 juta. Kemudian di sebelah kredit muncul persediaan murabahah sebesar 10 juta dan margin murabahah ditangguhkan sebesar 2 juta. Selanjutnya, ada pengakuan uang muka sebagai bagian dari pembayaran. Di sini muncul akun di sebelah debit uang muka murabahah sebesar 2 juta dan piutang murabahah sebesar 2 juta. Kemudian, jika penerimaan angsuran bulanan atau per bulan, tadi kan dicicilnya kan per bulan. Nah, jumlah angsuran per bulan itu berarti 10 juta dibagi 12, itu kan pokoknya aja. Nah, itu sebesar 833,333. Nah, margin keuntungannya tadi kan 2 juta, berarti 2 juta tersebut dibagi dengan 12 sebesar 166.667. Sehingga di sini muncul kas atau rekening dari nasabah itu sebesar 1 juta. Kemudian, nah 1 juta ini adalah eh, total harga laptop tadi kan 12 juta yang dijual ke nasabah dari banknya. Kemudian di sebagian kredit itu muncul piutang murabahah sebesar 833.333 itu dari angsuran pokoknya tadi yang dibagi 10 juta dibagi 12. Kemudian di sebelah kreditnya lagi itu muncul pendapatan margin murabahah sebesar 166.667. Kemudian yang ketujuh ada amortisasi margin murabahah, ini per bulan. Tadi kan marginnya udah dihitung
Kalau margin keuntungan 200.000 dibagi dengan 12 berarti totalnya 166.667. Dan di sini berarti muncul di bagian kredit itu margin murabahah ditangguhkan sebesar 166.667 dan di bagian kredit muncul pendapatan margin murabahah sebesar 166.667. Nah, jika terjadi pelunasan lebih awal, misalnya pada bulan ke-6 nasabah melunasi seluruh sisa hutang. Sisa pokoknya itu tinggal 5 juta dan sisa marginnya 1 juta. Kalau ini semua ada potongan atau diskon, tadi kan diperbolehkan memberikan diskon. Nah, di sini akan muncul kas atau rekening nasabah sebesar 5.800.000, kemudian margin murabahah ditangguhkannya 1 juta. Nah, di sini di bagian kredit piutang murabahahnya 5 juta, pendapatan margin murabahahnya 800 dan juga pendapatan operasional lainnya 200.000. Dengan asumsi ada potongan pelunasan dini sebesar 200.000. Jadi di sini harusnya kan total yang harus dilunasi itu kan 5 juta ditambah 1 juta totalnya 6 juta. Tapi di sini munculnya di sini hanya 5.800.000 dikarenakan 200-nya itu adalah potongan. Sebelumnya tadi itu dijelaskan mengikuti PSAK 102. Nah, PSAK 102 ini digunakan untuk menggantikan PSAK 59 dan diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2007. Kemudian baru efektif tahun 2008. Nah, PSAK 102 ini eh, spesifikasinya memang kemurabahah dengan tidak lagi hanya proporsional aja, tetapi juga menggunakan metode sesuai resiko piutang dan metode pembayaran tunai atau ditangguhkan. Kemudian yang kedua ada akuntansi salam. Nah, akuntansi salam ini atau akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar penuh di awal untuk barang yang akan diterima di kemudian hari. Nah, akuntansi salam ini diatur di PSAK 103. Menurut PSAK 103, pembayaran ini bisa berupa uang tunai, barang, atau manfaat, tetapi tidak boleh dalam bentuk utang atau piutang. Akad ini menguntungkan pembeli dengan harga yang lebih pasti dan penjual dengan modal awal untuk produksi. Jadi karena di sini tidak ada utang, jadi di sini pastinya tidak ada kayak tambah-tambahan gitu. Selanjutnya karakteristik dari akuntansi salam ini. Nah, akuntansi salam ini mengharuskan pembayaran penuh di awal sehingga tidak melibatkan utang atau pembayaran bertahap. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan harga yang tetap hingga barang diterima oleh pembeli. Jika barang yang dikirim tidak sesuai, pembeli berhak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Akad ini banyak digunakan dalam sektor pertanian, manufaktur berbasis pesanan, dan industri jasa seperti biro perjalanan. Dalam akuntansi salam, pencatatan harus dilakukan secara transparan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini contohnya itu kan tadi ada pertanian. Ini betul banget karena dalam pertanian itu biasanya ada perjanjian di awal dulu dan di situ tidak ada yang namanya kayak utang atau piutang, jadi harus dibayar lunas. Kalaupun ada utang piutang itu biasanya karena ada DP-nya dulu. Biasanya itu kayak di pertanyaan buat borongan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini PSAK 103 tadi itu juga mengambil peraturan-peraturan itu juga dari Al-Quran, hadis dan juga rukun. Yang pertama ada Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan selanjutnya di sini ada hadis. Nah, hadis itu dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim itu bunyinya barang siapa melakukan salam hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah bisa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula, dan hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya juga ada dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh atau muqorodah, atau juga biasa disebut mudharabah, yang mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya rukunnya itu ada 3, yang pertama ada pelaku, objek akad, dan juga ijab kabul. Nah, pelaku ini syaratnya adalah cakap hukum dan juga balik. Maksudnya di sini apakah anak-anak tidak boleh, jika anak-anak tersebut sudah paham atau memang sudah menguasai itu diperbolehkan, tetapi untuk, kemungkinannya sangat kecil, jadi diharuskan yang sudah balik. Nah, yang kedua ada objek akad. Nah, objeknya ini terkait modal, diketahui jenis dan juga jumlahnya, berbentuk uang tunai, diserahkan ketika akad, dan terkait barang salam itu mempunyai spesifikasi yang jelas tentang kualitas, jenis, dan juga ukuran, dapat ditakar, diserahkan berdasarkan waktu dan juga tempat yang disepakati, dan jika tidak, maka akad akan rusak. Jika barang diterima rusak, maka pembeli berhak melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Jika kualitas barang lebih baik, penjual tidak boleh meminta biaya tambahan. Syarat penggantian barang yaitu jenis dan juga kualifikasi barang harus sama dan harus mendapat keridhaan dari pembeli. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah, selanjutnya ada ijab kabul. Nah, ijab kabul di sini adalah penyertaan dan ekspresi paling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis salam. Jenis salam itu dibagi menjadi dua, yaitu salam dan salam paralel. Salam itu adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Seperti yang dijelaskan di foto tersebut. Lalu salam paralel. Salam paralel itu artinya melaksanakan dua transaksi salam secara simultan. Misalnya akad pertama antara entitas syariah dan nasabah, dan akad kedua antara entitas syariah dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Bentuk akad seperti inilah yang terjadi pada entitas syariah. Salam paralel dilakukan dengan syarat yang pertama, akad pertama dan akad kedua harus terpisah dan tidak boleh saling tergantung atau ta'aluk. Dan yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Lalu selanjutnya. Ada implikasi ketentuan syariat. Implikasi ketentuan syariat berkaitan dengan penerimaan barang salam bagi pembeli. Yang pertama yaitu barang sesuai pesanan. Bila aset salam yang diterima sesuai dengan spesifikasi pesanan, maka pembeli akan mencatat barang yang diterima sesuai dengan akad. Lalu jika barang tidak sesuai pesanan, di mana nilai wajar lebih dari nilai akad, pembeli mencatat sesuai dengan nilai akad, tidak mendapatkan keuntungan yang diakui oleh pembeli meskipun terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai akad. Lalu yang kedua itu barang tidak sesuai pesanan, di mana nilai wajar barang yang dikirim itu kurang dari nilai akad. Bila pembeli menerima, maka pembeli mencatat sesuai dengan nilai wajar dan mengakui adanya kerugian yang dihitung dari selisih antara nilai akad dengan nilai wajar, di mana nilai akad kurang dari nilai wajar. Barang tidak sesuai pesanan, di mana nilai wajar kurang dari nilai akad dengan kondisi pembeli tidak menerima. Yaitu yang pertama, tanggal pengiriman diperpanjang. Pembeli mencatat piutang salam sesuai akad. Lalu yang kedua, pembeli membatalkan sebagian. Pembeli mencatat sesuai nilai piutang yang belum dilunasi penjual. Lalu pembeli menjual jaminan milik penjual. Itu apabila harga jual jaminan melebihi piutang salam, maka pembeli harus mengembalikan sisanya kepada penjual dan mencatatnya sebagai utang pada penjual. Adapun jika harga jual jaminan lebih kecil dari piutang salam, maka pembeli dapat menagih sisanya dan mencatatnya sebagai piutang pada penjual. Selanjutnya. Lalu selanjutnya pengukuran akuntansi salam bagi pembeli. Yang pertama itu piutang, akad salam untuk mengirimkan 1000 kg beras
3 bulan yang akan datang, maka harga yang disepakati itu 10.000 per kilo. Piutang salam yang diakui pada penyerahan utang kepada penjual atau pemasok senilai barang yang dipesan 10 juta. Jurnal yang dicatat adalah piutang salam 10 juta dan kas 10 juta. Lalu yang kedua, aset. Saat pembeli menerima barang dari pemasok senilai barang yang dipesan sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat yaitu debit persediaan atau aset salam sebesar 10 juta dan piutang salam sebesar 10 juta. Lalu yang ketiga ada jaminan. Penjualan jaminan senilai 8 juta lebih kecil dari nilai piutang salam sebesar 10 juta, maka selisihnya diakui sebagai piutang kepada pemasok. Jurnal yang dibuat itu debitnya pas 8 juta, piutang lain-lain pemasok itu 2 juta, dan piutang salamnya itu dikredit 10 juta. Lalu denda. Menurut PSAK 101, pencatatan denda akan dilaporkan secara terpisah dalam laporan sumber dengan penggunaan dana kebajikan, terpisah dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kas yang diterima dari pendapatan denda bukan merupakan aset entitas pembeli, dan pendapatan denda juga bukan merupakan pendapatan usaha pembeli sehingga tidak dapat dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu yang kelima ada persediaan akhir periode. Harga perolehan persediaan salam sebesar 10 juta. Pada akhir tahun 2024 terjadi penurunan nilai sehingga persediaan yang dapat direalisasi sebesar 8,5 juta. Maka jurnal yang dibuat pembeli yaitu didebit persediaan salam pada NRV 8,5 juta, kerugiannya 1,5 juta, lalu pada kreditnya persediaan salam biaya perolehan yaitu 10 juta. Next. Lalu penyajian akuntansi salam bagi pembeli, seperti yang tertera di slide, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Lalu next. Tadi sebelumnya ada pengungkapan juga di mana besarnya piutang salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Kayak gitu. Lalu pengukuran akuntansi salam bagi penjual yang pertama itu ada utang. Contohnya menerima uang dari pembeli sebesar 12 juta untuk 1 kg beras, maka jurnal yang dibuat itu di debit itu kas 12 juta dan utang salam 12 juta. Lalu yang kedua pembelian persediaan. Contohnya penjual memperoleh persediaan salam senilai 10 juta, maka jurnalnya yang didebit persediaan atau aset salam sebesar 10 juta dan yang dikredit kas itu sebesar 10 juta. Lalu yang ketiga penjualan dengan pembayaran lebih kecil. Penjual menerima uang dari pembeli akhir sebesar 9 juta dan menyerahkan barang senilai 10 juta. Jadi jurnal yang dibuat itu didebit utang salam 9 juta, lalu kerugian salamnya itu 1 juta, yang dikredit persediaan salamnya sebesar 10 juta. Logikanya itu kerugian salam itu harga perolehan dikurangin sama utang salam. Lalu yang keempat, penjualan dengan pembayaran lebih besar. Contohnya itu penjual menerima uang dari pembeli akhir sebesar 12 juta dan menyerahkan barang senilai 10 juta, maka jurnalnya di utang salam itu didebit 12 juta, lalu dikredit persediaan salam itu sebesar 10 juta dan yang pendapatan salam itu 2 juta. Lalu didenda. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure, di mana denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda ini oleh penjual diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada sisi biaya di luar usaha. Lalu selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada penyajian akuntansi salam bagi penjual dan saya akan menambahkan soal pengungkapannya. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban atau utang salam. Utang salam disajikan sebesar jumlah yang tercatat. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dan untuk bentuk dari
laporan posisi keuangannya seperti yang tertera di slide. Next. Lalu kesimpulan dari akuntansi salam ini adalah akuntansi salam berlandaskan pada prinsip bahwa pembayaran harus dilakukan sepenuhnya di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari. PSAK 103 mengatur bahwa baik pembeli maupun penjual harus mencatat transaksi ini secara transparan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Bagi pembeli, transaksi dicatat sebagai piutang salam atau aset yang akan diterima di masa mendatang. Jika barang yang diterima tidak sesuai, pembeli berhak menolak atau meminta kompensasi. Sementara itu, bagi penjual, transaksi ini dicatat sebagai utang salam sehingga barang diserahkan kepada pembeli. Penjual juga bertanggung jawab memastikan barang yang dikirim sesuai spesifikasi untuk menghindari denda atau penalti. Selain itu, akuntansi salam juga mencakup pengakuan jaminan dan pengungkapan resiko yang terkait dengan keterlambatan atau ketidaksesuaian barang. Dengan pencatatan yang benar, akuntansi salam membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Lalu next. Akan dijelaskan akuntansi ijarah oleh teman saya. Next. Di sini akuntansi ijarah ya, yang artinya ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa memindahkan kepemilikan tersebut. Nah, akuntansi ijarah itu diatur dalam PSAK 107 yang mengatur bagaimana transaksi ijarah dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, transaksi ijarah itu mempengaruhi pencatatan aset, pendapatan, dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Lalu yang selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik yang biasa disebut IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu. Next. Yang pertama ada rukun ijarah, yaitu yang pertama ada muajir atau pemberi sewa, terus yang kedua ada mustajir atau penyewa, yang ketiga ada makjur atau objek ijarah, yang keempat ada ujrah atau harga sewa, dan yang terakhir ada ijab kabul. Nah, ijarah ini mempunyai syarat. Yang pertama itu ada kedua belah pihak harus telah balik. Terus yang kedua melakukan atas kesadaran tanpa paksaan. Terus yang ketiga manfaat objek itu harus jelas. Terus yang keempat itu objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan dalam Islam dan harus digunakan langsung tanpa kecacatan. Terus yang ketiga ada jenis ijarah. Yang pertama itu ijarah fee atau akad ijarah yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Contohnya itu adalah penyediaan layanan tertentu seperti pendidikan, perjalanan umroh, atau layanan kesehatan. Nah, penyewa itu membayar biaya jasa sesuai kesepakatan nominal yang telah ditentukan sebelumnya, bukan berdasarkan presentasi nilai jasa sesuai prinsip syariah. Terus yang kedua ada ijarah aset, yaitu akad ijarah itu yang menjadikan objek manfaat yang disewakan. Nah, ini tuh ada dua jenis, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ijarah aset berwujud sama ijarah aset tidak berwujud. Nah, ijarah aset berwujud itu ada jual ijarah sama IMPT. Nah, jual ijarah ini kombinasi antara akad jual beli dan akad ijarah. Terus yang ijarah ini penyewaan barang tanpa transfer kepemilikan. Terus yang IMBT itu yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Terus yang ijarah aset tidak berwujud itu ada ijarah berlanjut dan multi jasa. Nah, ijarah berlanjut ini penyewaan jasa yang terus berlangsung selama periode tertentu. Terus yang multi jasa ini penyediaan berbagai layanan dalam satu akad seperti pembiayaan perjalanan umroh atau pendidikan. Next. Dan selanjutnya ada objek ijarah. Nah, objek ijarah ini adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah ini mengatur biaya perolehan objek ijarah sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu objek ijarah itu diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan. Terus yang kedua itu biaya perolehan ijarah yang berupa aset tetap itu mengacu pada PSAK 16, yaitu aset tetap dan aset tidak berwujud yang mengacu pada PSAK 19. Nah, akun-akun pada akuntansi pemilik objek ijarah itu yang pertama di laporan posisi keuangan itu ada aset ijarah, akumulasi penyusutan aset ijarah, sewa multi jasa tangguhan, dan yang terakhir ada cadangan biaya pemeliharaan. Terus yang di akun laba rugi itu ada biaya penyusutan aset ijarah, biaya pemeliharaan aset ijarah, biaya amortisasi aset ijarah, yang keempat ada keuntungan pelepasan aset ijarah, dan yang kelima ada pelepasan aset ijarah, yang terakhir ada pendapatan sewa. Next. Nah, di sini ada karakteristik ijarah. Yang pertama itu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari dari pemilik atau mukjir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Yang kedua ada perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu dilakukan jika ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara hibah, penjualan sebelum dan pada saat akhir masa akad, dan penjualan secara bertahap. Lalu yang ketiga ada pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Lalu yang keempat ada spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis itu harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Next. Nah, di sini ada pengakuan dan pengungkapan akuntansi ijarah bagi pemilik atau mukjir. Yang pertama ada biaya perolehan. Nah, ketika pemilik memperoleh aset yang disewakan dalam akad ijarah, biaya perolehan aset tersebut itu dicatat sebagai aset ijarah di bagian debit dan kas di bagian kredit. Terus yang kedua itu ada penyusutan dan amortisasi. Nah, aset yang disewakan dalam akad ijarah itu mengalami penurunan seiring waktu. Pemilik itu harus mencatat penyusutan dan amortisasi aset tersebut selama masa penggunaannya. Terus ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini pendapatan dari akad ijarah itu dicatat ketika penyewa membayar biaya sewa kepada pemiliknya. Jika belum dibayar itu maka akan menjadi piutang. Lalu yang keempat ada biaya perbaikan objek ijarah itu ditanggung oleh pemilik. Namun jika penyewa melakukan perbaikan dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut diakui sebagai beban pemilik. Lalu yang terakhir ada pemilik itu harus mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Nah, pemilik wajib mengungkapkan informasi terkait transaksi ijarah dalam laporan keuangan termasuk nilai aset ijarah, akumulasi penyusutan atau amortisasi, pendapatan ijarah selama periode tertentu, biaya perbaikan objek ijarah jika ada, terus kebijakan akuntansi terkait ijarah seperti metode penyusutan atau pengakuan pendapatan. Nah, pengungkapan ini tuh bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yang berlaku. Next. Next. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah menurut penyewa atau mustajir. Nah, penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima pada saat manfaat telah diserahkan. Penyewa itu wajib mengakui aset sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima pada saat manfaat telah diserahkan oleh pemilik. Nilai wajar ini itu mencerminkan harga besar atau nilai yang disepakati atas manfaat dari aset tersebut. Terus yang kedua ada piutang pendapatan diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Nah, ini tuh berarti penyewa itu hanya mencatat piutang yang diyakini dapat diterima secara penuh dari pihak penyewa lain atau pihak terkait.
Lalu yang ketiga ada penyewa mengakui beban ijarah sebagai biaya sewa yang dibayarkan selama masa akad, baik untuk sewa jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, penyewa itu mengakui beban ijarah sebagai biaya sewa yang dibayarkan selama masa akad, baik untuk sewa jangka pendek atau jangka panjang. Dan beban ini tuh dicatat secara berkala sesuai dengan pembayaran yang dilakukan kepada pemilik. Lalu yang terakhir ada dalam laporan keuangan itu penyewa harus menyajikan pendapatan dan beban ijarah secara neto setelah dikurangi beban terkait seperti penyusutan dan pemeliharaan. Seperti pendekatan ini tuh memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak finansial dari akad ijarah terhadap posisi keuangan penyewa. Contoh penyajiannya itu jika pendapat ijarah lebih besar daripada beban terkait, maka disajikan sebagai pendapatan neto. Nah, jika beban terkait lebih besar daripada pendapatan, maka disajikan sebagai beban neto. Next. Nah, penyajian ijarah bagi pemilik atau mukjir dan penyewa bagi mustajir. Yang pertama itu bagi mukjir. Nah, mukjir itu menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mukjir itu yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Lalu yang kedua ada mustajir, itu menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Mustajir itu menjanjikan ada dua. Yang pertama itu ada selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas. Yang kedua ada pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Next. Di sini ada pengungkapan ijarah. Yang pertama ada pemilik atau mukjir, yaitu yang pertama ada penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad, keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan. Yang ketiga ada pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang keempat ada agunan yang digunakan jika ada. Terus yang kedua ada nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dan amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan yang ketiga ada keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Nah, yang selanjutnya ada untuk penyewa atau mustajir. Ini tuh sama dengan kayak pemilik, tetapi yang membedakan itu di sini ada keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Next. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin memberikan pertanyaan, boleh memberikan pertanyaan di bagian komentar.